Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Mas Jono Muhtar dari Politeknik ATI Makassar. Pada video kuliah kali ini saya membawakan mata kuliah pneumatik, dan mata kuliah ini diajarkan di dua program studi, yaitu di program studi otomasi sistem permesinan dan program studi teknik manufaktur industri agro. Pada pertemuan kali ini, sebuah pembahasan yang akan saya sampaikan adalah gambaran umum mengenai teknologi pneumatik, dan sebuah pembahasan ada 4 sebuah pembahasan akan kita uraikan. Yang pertama adalah manfaat dan keuntungan teknologi pneumatik. Yang kedua adalah karakteristik daripada silinder pneumatik, dan yang ketiga adalah penerapan pneumatik dalam dunia industri, dan yang keempat, kelebihan dan kelemahan udara bertekanan sebagai sumber energi sistem pneumatik. Keempat suku bahasan ini akan kita uraikan secara detail sehingga mudah dipahami oleh mahasiswa yang mengikuti mata kuliah pneumatik. Selamat mengikuti. Nah, sekarang kita masuk ke sub pokok bahasan yang pertama, yaitu apa manfaat dan keuntungan menggunakan teknologi pneumatik. Yang pertama adalah mempermudah pekerjaan mekanik. Karena sebetulnya sistem pneumatik ini teknologi yang cukup lama, ya tahun 20-an sudah ada, dan pertama kali dikembangkan oleh tukang kayu di Jerman. Lalu sistem pneumatik ini merupakan salah satu pilar atau fondasi atau teknologi pendukung utama dalam sistem otomasi industri. Jadi tanpa pneumatik tidak ada otomasi industri. Yang ketiga adalah teknologi ini ramah serta lingkungan, aman dan ramah lingkungan. Kenapa? Karena udara yang terbuang dari sistem pneumatik itu udara yang bersih, tidak mengandung zat-zat yang bisa membahayakan lingkungan. Dan karena menggunakan angin bertekanan, jadi sumber energinya itu melimpah di mana saja. Ya. Kemudian bagaimana sistemnya, kita lihat sistem pneumatik itu yang sesungguhnya. Yang pertama sumber energi, yaitu kompresor. Dia punya kompresor. Nanti kita akan membuat simulasi menggunakan aplikasi Fluid Sim. Ya, jadi diharapkan semua yang belajar pneumatik harus bisa menjalankan aplikasi Fluid Sim dari Vesto. Kemudian setelah udara disimpan di reservoir sini di penampung udara bertekanan, maka sebelum digunakan terlebih dahulu harus dibersihkan udaranya dulu. Jadi air dryer dipastikan bahwa udara itu tidak mengandung uap air dan tidak mengandung minyak, tidak mengandung debu, harus bersih. Baru dia sebelum masuk ke sistem harus diatur tekanannya terlebih dahulu. Kita bekerja pada tekanan berapa? Kalau di lab kita di Politeknik ATI Makassar kita batasi pada tekanan 6 bar. Nah, setelah dari sini masuk ke solenoid valve atau katup pengatur maju mundurnya silinder. Nah, katup ini mengatur di selang mana dimasukkan udara, apakah yang kiri ataukah yang kanan, tergantung program yang kita buat atau tergantung kebutuhan dari pekerjaan akan kita kerjakan. Ya, di sini menggunakan silinder udara, ya. Ya, seperti itu ya. Jadi ini sistem secara umum. Nanti kita akan uraikan lebih jauh lagi setelah masuk ke materi berikutnya. Nah, sekarang kita masuk ke sub pokok bahasan yang kedua, yaitu karakteristik silinder pneumatik. Kita ketahui bahwa silinder pneumatik itu ukurannya bermacam-macam, dari 2,5 mm sampai dengan 320 mm. Jadi ukuran ini menunjukkan berapa kekuatan. Jadi semakin kecil diameternya, semakin kecil kekuatannya.
semakin besar diameternya, semakin besar juga kekuatannya. Jadi pemilihan ukuran tergantung kebutuhan. Seberapa berat barang atau bahan yang akan diangkat atau material yang akan diangkat oleh silinder pneumatik tersebut. Lalu panjang langkah. Panjang langkah atau stroke dari 1 sampai dengan 2000 mm. Jadi dari 1 mili sampai 2 meter panjangnya. Tergantung sejauh mana yang mau ditekan, ya. Lalu kekuatan itu mulai dari 2 Newton sampai dengan 45.000 Newton atau 45 kilonewton. Nah, ini bekerja pada tekanan 6 bar, ya. Nah, kekuatan ini terkait dengan diameter tadi, ya. Lalu kecepatan piston, kecepatan pergerakannya atau maju mundurnya antara 0,1 sampai dengan 1,5 meter per detik. Ini bisa diatur kecepatannya. Jadi kalau di lab pneumatik Poltek AT Makassar, kita ada alat untuk mengatur kecepatan aliran udara, ya. Dan itu ada di lab. Kita akan coba nanti kalau yang punya kesempatan belajar di Poltek AT Makassar. Lalu keuntungan silinder pneumatik sebagai penggerak linier itu ada berapa keuntungan. Yang pertama, biaya relatif murah, ya. Kenapa murah? Karena ini silinder pneumatik bisa dibuat. Jadi kalau di Poltek ATM, kalau kita punya mesin CNC, punya mesin bubut, punya mesin fries, maka ini silinder pneumatik mudah sekali dibuat. Yang penting ada materialnya, karena bahannya aluminium. Kemudian mudah dipasang, karena ini sifatnya benda fisik yang besar, relatif besar, ya, jadi pemasangannya mudah. Konstruksi sederhana dan kuat, ya, karena terbuat dari logam, ya. Lalu tersedia dalam berbagai ukuran sesuai kebutuhan. Jadi kalau kita ingin membuat sistem pneumatik, ya mau bikin sendiri boleh, mau beli di pasaran juga tersedia banyak, ya. Lalu komponen pneumatik ini bisa apa aja, ya. Jadi komponen pneumatik itu bisa melakukan gerakan linier. Kalau silinder tadi, silinder udara itu bisa bergerak maju mundur linier. Kemudian ada yang bisa berayun, swivel atau ayunan berputar. Dan ada juga bisa berrotasi. Kalau yang rotasi seperti gurinda yang digerakkan menggunakan tenaga angin. Kemudian ada juga seperti kunci roda yang ada di bengkel mekanik yang menggunakan angin bertekanan untuk membuka baut roda kendaraan. Itu semua salah satu hal-hal yang bisa dilakukan oleh komponen pneumatik. Jadi pokoknya pneumatik ini banyak sekali manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari, baik kebutuhan bengkel-bengkel kecil sampai kepada pabrik-pabrik yang besar, ya. Sekarang kita pindah ke sub pokok bahasan yang ketiga, yaitu penggunaan teknologi pneumatik di dalam dunia industri. Jadi ada 3 aktivitas industri yang menggunakan pneumatik. Yang pertama adalah material handling, yang kedua aplikasi secara umum, dan yang ketiga adalah proses produksi. Kita mulai dengan material handling. Jadi penanganan atau penanganan material ini meliputi clamping, jadi penjepit, ya, kemudian shifting, menggeser material, kemudian ada positioning, jadi menempatkan atau menentukan posisi satu material yang akan diproses. Lalu orienting, jadi kita bagaimana menempatkan komponen tersebut, apakah dimiringkan, apakah ditegakkan, itu namanya orientasi atau orienting, ya. Lalu branching of material flow, jadi materialnya ini bagaimana caranya kalau dia mengalir kita alihkan ke conveyor yang lain. Jadi misalnya ada satu conveyor lain itu menggunakan pneumatik.
Lalu aplikasi secara umum, ya, itu biasa kita gunakan pneumatik dalam pengepakan atau packaging, kemudian pengisian, filling, kemudian metering, pengukuran, ya, kemudian locking, mengunci, kemudian driving of access, menggerakkan as, ya, lalu door control, bagaimana mengendalikan pintu, ya, buka tutupnya pintu kita kendalikan, ya, kemudian transfer of material, jadi bagaimana material dipindahkan dari satu titik ke titik yang lain, itu menggunakan pneumatik. Lalu sorting of part, bagaimana kita memilah atau memilih komponen, ya, part. Lalu berikutnya stacking of komponen, jadi bagaimana menumpuk komponen, menyusun, ya, di stacking. Dan berikutnya adalah stamping and embossing of komponen, jadi bagaimana kita memberikan cap, misalnya label tanggal produksi, kemudian kapan expire, itu pneumatik yang kerjakan. Kalau kita lihat beli minuman, di belakangnya itu ada tulisan kapan dia expire, itu biasanya pneumatik yang cap. Embossing, jadi cetak timbul pada komponen, ya, itu semua pneumatik. Kemudian yang ketiga dalam industri, yaitu ada proses produksi. Pada proses produksi yang menggunakan pneumatik, misalnya drilling, pengeboran, kemudian turning, lalu milling, ya, milling itu mengikis permukaan, sawing itu menggergaji, pemotongan, kemudian finishing, forming, ya, kita membentuk, ya, lalu pengendalian mutu atau quality control. Semua ini bisa dilakukan dalam industri menggunakan teknologi pneumatik. Untuk lebih jelasnya nanti ada tugas akan saya berikan di Google Classroom dari aplikasi-aplikasi industri ini. Nah, sekarang kita masuk ke sub pokok bahasan yang keempat, yaitu kelebihan dan kekurangan udara bertekanan, ya, atau bisa dikatakan kelebihan dan kekurangan dari sistem pneumatik secara umum. Ya, yang pertama kita lihat kelebihannya dulu, ya. Yang pertama adalah availability. Air is available practically everywhere in unlimited quantities. Artinya udara itu tersedia di mana-mana dengan jumlah yang tidak terbatas. Artinya di mana saja kita bisa buat sistem pneumatik. Yang kedua adalah sistem pengangkutan atau transportasi, ya. Jadi udara dapat disalurkan melalui pipa meskipun pada jarak yang cukup jauh, ya. Sepanjang tidak ada yang bocor pipanya, tidak masalah. Bahkan kalau di pabrik itu satu kompresor bisa mensuplai satu pabrik, ya. Kemudian storage, penyimpanan, jadi udara bertekanan ini bisa disimpan, ya, bisa disimpan di dalam tangki kompresor, ya. Kemudian temperatur, ya. Jadi udara bertekanan itu tahan terhadap perubahan temperatur. Jadi kalau ada fluktuasi temperatur tidak masalah dia, ya. Kemudian dengan kemampuan ini meyakinkan kita bahwa sistem pneumatik itu ada suatu sistem kerja yang aman dalam berbagai kondisi yang ekstrim, ya, tidak masalah. Kemudian explosion proof, ya, karena udara bertekanan itu tidak mudah terbakar sehingga tidak mudah terjadi ledakan. Kemudian cleanliness atau kebersihan. Jadi udara yang keluar dari sistem pneumatik itulah udara yang bersih sehingga tidak
mengganggu atau merusak lingkungan, tidak menimbulkan kontaminasi. Lalu yang berikutnya adalah komponennya, ya. Jadi the operation component are simple construction. Jadi operasi komponennya bekerja dengan konstruksi yang sederhana sehingga biayanya lebih relatively inexpensive atau relatif murah. Lalu kecepatan. Udara bertekanan merupakan media kerja yang sangat cepat, sehingga ini memungkinkan kita mencapai kecepatan kerja yang cukup signifikan, ya. Lalu kelebihannya lagi adalah overload safe. Artinya kalau sistem pneumatik diberi beban berlebih dari kemampuannya, tidak akan merusak sistem tersebut, hanya tidak bergerak. Beda kalau sistem penggerak lain seperti motor listrik, kalau diberi beban yang melebihi kemampuannya maka dia akan terbakar, ya. Lalu berikutnya adalah ada kelemahannya, apa kekurangannya, ya. Ya, ternyata di balik kelebihan terdapat juga kekurangan pada sistem pneumatik. Yang pertama, preparation. Artinya udara yang akan kita gunakan dalam sistem pneumatik harus dipersiapkan dengan baik, ya. Jadi udara tidak boleh mengandung kotoran seperti debu atau partikel-partikel berbahaya lainnya. Kemudian tidak boleh ada kondensasi atau uap air. Tidak boleh ada dalam sistem udara yang bertekanan digunakan untuk pneumatik, karena ini bisa mengakibatkan volume dalam silinder akan tercuci atau dia akan melarutkan volume sehingga silinder bisa macet. Lalu kompresi atau tekanan, ya, tidak selalu mudah mencapai uniform and constant piston speed. Jadi tidak mudah kita mendapatkan tekanan yang seragam dalam piston, ya. Serta kecepatan piston biasanya kalau baru bergerak cepat, lama-lama dia melambat, ya. Lalu kebutuhan daya atau kekuatan itu sangat terbatas. Itu kita terbatas pada working pressure atau tekanan kerja antara 600 sampai 700 kilopascal atau 6 sampai 7 bar, ya. Kemudian daya keluaran itu relatif terbatas antara 40 sampai 50 kilonewton, terbatas. Jadi kalau kita ingin mendapatkan daya yang cukup besar, kita gunakan hidrolik, ya. Kalau pneumatik itu terbatas. Berikutnya noise level. Jadi tingkat kebisingan sangat tinggi karena udara yang sistem yang membuang udara itu rata-rata berbunyi. Nah, kan bisa dibayangkan kalau ada 100 piston atau silinder yang bekerja bersama-sama, semuanya berbunyi, maka bisa dibayangkan kebisingannya. Makanya kalau bekerja di lingkungan pneumatik harus pakai ear plug atau penutup telinga. Seperti itu, ya. Jadi itu yang ketiga. Yang keempat, ya, itu kelebihan dan kekurangan, ya. Nah, saya kira untuk kuliah pneumatik dari saya pada video kuliah kali ini sampai di sini dulu. Jangan lupa di like, di comment and share, serta di subscribe channel kami sehingga lebih bersemangat lagi membuat konten-konten kuliah pada video berikutnya. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.